Farika Al-Zahro, nggak ada ya. Terus Francisca Mailita nggak ada. HP-nya rusak, Pak. Oh, rusak. HP-nya rusak, Pak. Mati. Iya. Pakai HP-nya siapa nggak apa-apa kok. Yang penting bisa bergabung. Nah, ini Anggra ini nggak ada. Hanifah Anjarwati ada. Ada, Pak. Ya, sudah kelihatan dari sini. Oke, Heri Puji. Ini dari awal nggak ada itu di mana orangnya itu? Siapa yang tetangganya? Nggak pernah ikut sama sekali kelihatannya Heri Puji itu. Maksudnya masih di sini atau gimana gitu loh ya? Yang Heri Puji. Terus Jamal Kurang Effendi. tahu saya, Pak. Ya nggak apa-apa. Jamal Effendi nggak ada. Joko Susilo juga lama tidak muncul juga, sering nggak ada. Joko Susilo. Nur Afifah Saharani nggak ada. Hayatul Hidayah tidak ada. Kiki Diah Pratiwi oke nggak ada. Konikatul ada ya. Ada, Pak. Ya, Maharani Humaira ya ada. Saya, Pak. Malis Afifatus Zakiyah, Malis belum bergabung, tidak ada. Diki Setiawan tidak ada. Masita Nukharimah tidak ada. Alif Munir tidak ada. Nurul Kholisah tidak ada. Nurul Hidayah tidak ada. Ada, Pak. Oh, Hadir. ada. Nurul Hidayah hadir. Ya, Korita Devi. Ada, Pak. Ya, Rosalina Maisyarot tidak ada. Rian Aldiansa ini juga jarang hadir. Ketua kelas satu kan ya, ini nggak jarang hadir. Shirley Lestari Hadir, Pak. Sarli. ya. Sylvia Wulandari nggak ada. Chris Melinda Ayu Agustiani Ada, Pak. ada. Ada. Chris Melinda oke. Yoga Aji Putra juga tidak ada. Dia Ayu Puji Lestari tidak ada. Francisca Maharantika Sonia tidak ada. Andi Widya Putra tidak ada. Oke ya. Farin hadir, Pak. Farin. Farin oh iya, Farin ya. Farin hadir. Oke. Farin nomor berapa tadi? Saya lupa. Farin ya, nanti saya tulis dulu Farin. Oke. Bisa dilihat di layarnya masing-masing. Tadi sudah melihat video dari saya tentang HAM di Indonesia, ya kan? Sudah dipelajari tadi, ya. Dan waktu yang sangat singkat ini di Zoom bisa diadakan diskusi mengenai Zoom ini, ya, yang mengenai tentang HAM. Silakan saya tunjuk nanti yang bertanya dan silakan nanti dijawab oleh temannya yang lain ya. Oke. Sekarang saya tunjuk yang bertanya adalah Anggi Francisca Manjora. Silakan bertanya tentang apa? Tentang HAM. Oke, Anggi. Gini, Pak. Iya. Apakah hukuman mati yang diterapkan di Indonesia itu termasuk pelanggaran HAM? Mohon maaf kurang jelas, yang keras. Apakah hukuman mati yang diterapkan di Indonesia termasuk pelanggaran terhadap HAM? Oke, ya itu pertanyaan
pertama. Yang kedua, silakan Erlina Dewi Kusumawati. Silakan. Ini saya silang saja. Silakan. Iya, iya Pak. Apa akibat yang terjadi jika pelanggar HAM tidak segera ditangani? Ya, akibat yang terjadi apabila pelanggaran HAM. R5 lagi, R5 satu kali lagi. Silakan bertanya untuk Siti Nur Aisyah. Siti Nur Aisyah yang bertanya, silakan. Siti ini nggak ada Siti. Sudah saya ganti Siti, berarti saya coret nggak ada. Ganti Ajeng Tasya, silakan. Iya Pak, gimana? Ya. Saya bertanya. Yang keras silakan dikatakan. Itu kan di dalam buku yang yang berjudul Juliardi itu ada yang menyebutkan transcendental. Nah, transcendental itu apa ya? Oke. Transcendental itu apa? Oke, tadi dari pertanyaan dari Anggi tadi dijawab oleh Tony Katu. Yang kedua adalah pertanyaan dari Erlina, dijawab oleh Hanifah. Dan selanjutnya yang terakhir adalah dari Ajeng, dijawab oleh Korita. Oke, silakan. Nanti apabila temannya ini di sini ingin membantu tidak apa-apa. Semua berdiskusi mencari jawabannya dan nanti saling membantu apabila jawaban tersebut dirasa kurang memuaskan. Ya, oke, silakan. Saya beri waktu 5 menit untuk mencari jawabannya. Oke, silakan. Yang lain bisa membantu, nggak apa-apa. Ya. Yang bertugas menjawab Komik, Korita, dan siapa tadi? Saya lupa. Siapa satunya yang menjawab tadi? Hanifah ya? Hanifah, Pak. Iya, Hanifah. Oke, yang lain dibantu apabila teman-teman di sini kesulitan dalam menjawab. Oke ya, sambil mencari jawabannya tadi sedikit saya bahas bahwa HAM tadi di Indonesia sudah ada, bahkan itu sejak zaman perjuangan. Tadi saya katakan bahwa semuanya HAM itu adalah waktu itu Indonesia merdeka itu karena salah satunya adalah karena adanya HAM. Karena apa? Rakyat Indonesia pengen bersejajar dengan rakyat seperti negara lain. Karena itu waktu pergerakan nasional dimulai dengan organisasi Budi Utomo tahun 1908 tadi ya, yang saya bahas tadi. Nah, waktu itu di situ sudah ada namanya pergerakan nasional. Salah satunya dimulai dengan organisasi Budi Utomo tadi. Dan selanjutnya ada Sarekat Dewan Islam, Indonesia Partai, dan lain-lain. Nah, semuanya itu berawal dari namanya kesetaraan manusia atau menjunjung tinggi namanya hak asasi manusia. Salah satunya adalah hak untuk hidup, hak untuk mengeluarkan pendapat, hak untuk maaf ya suaranya kurang jelas juga. Ya, terus hak untuk
lepas dari diskriminasi, lepas dari penjajahan, nah seperti itu salah satunya tadi. Tuh. Nah, tadi ada yang bertanya hukuman mati itu melanggar HAM atau tidak? Sudah jelas jawabannya bagaimana? Jelas melanggar kan itu lah, nanti tinggal dicari siapanya lah. Melanggar itu bagaimana? Kok melanggar bagaimana? Karena tadi saya katakan bahwa HAM itu juga dibatasi juga dengan kepentingan HAM orang lain. Karena apa? Kalau negara tidak mengatur tentang HAM, tidak ada undang-undang, tidak ada peraturan tentang HAM, semua akan menuntut haknya masing-masing. Di pelajaran kemarin mungkin ada namanya pembelajaran hak dan kewajiban. Nah, disitulah kalau tidak dibatasi dengan namanya HAM orang lain, pasti akan menuntut haknya masing-masing kan. Hak untuk mengeluarkan pendapat, tetapi anarkis. Nah, seperti itu. Hak untuk mendapatkan pekerjaan, tetapi tidak sesuai dengan bidangnya. Nah, itu bagaimana? Kan banyak sekali seperti itu. Padahal di undang-undang kita sudah ada peraturan yang mengaturnya. Salah satunya adalah hak untuk mengeluarkan pendapat, hak untuk memeluk agama. Tapi juga seperti itu, harus ada sikap toleransinya. Gitu. Banyak sekali lah itu, nanti bisa kita bahas. Terus yang kedua tadi ada pertanyaan tentang akibat tentang pelanggar HAM ya. Itu bagaimana? Itu sudah ada undang-undang yang mengatur tentang HAM, apa mengatur tentang HAM. Nah, bila kita bahas lebih luas lagi ya, di dunia pendidikan juga, ini juga ya, juga sekarang itu kan dunia pendidikan juga bagaikan sebuah simalakama. Kalau kita mendidik ke anak itu terlalu disiplin, terlalu keras, itu berhadapan nanti dengan HAM seperti itu. Ya tadi itu sudah saya jelaskan. Sekarang banyak guru yang dibawa ke ranah HAM, dibawa ke peradilan HAM. Itu bagaimana kan seperti itu, menurut saudara itu bagaimana? Kan seperti itu kan. Ya, kalau kita ke depan atau nanti saudara menjadi seorang guru, apabila salah mendidik atau mungkin maksudnya baik tetapi tidak sesuai dengan sudut pandang orang tua, ya tadi pasti akan berhadapan dengan HAM. Nah, itu sesuai atau tidak? Nah, seperti itu ya. Suara saya terdengar jelas atau bagaimana? Jelas ya? Atau putus-putus? Jelas, Pak. Oke, yang terakhir Jelas, adalah Yes. transidental ya. Lah itu maksudnya apa? Berhubungan dengan HAM yang bagaimana? Nah, itu ya, silakan. Oke, sudah ketemu jawabannya, yang lain bisa membantu, silakan. Nanti saya bantu. Oke, silakan. Banyak yang izin ke saya. Tadi, mohon maaf Pak, tadi saya yang menjawab untuk pertanyaannya Mbak Anggi. Anggi dijawab oleh Komik. Ya Komik bisa. Tapi yang lain bisa membantu, nggak apa-apa. Kalau membantu sebutkan nama, menjawab pertanyaan dari siapa tidak apa-apa. Tapi yang di sini tetap saya pilih yang menjawab siapa itu nanti poin tersendiri. Dan yang membantu menjawab tetap saya masukkan poin dalam diskusi. Oke, silakan yang mau menjawab. Ya, Konik, Korita, sama Hanifah. Yang lain bisa membantu. Baik Pak, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Anggi. Apakah hukuman mati itu melanggar HAM? Oke, kalau menurut saya menghilangkan nyawa seseorang dengan sengaja itu benar-benar melanggar sungguh pelanggaran HAM. Tapi alasan dibalik hukuman itu sendiri ada, Pak. Ya, oke. Konik bisa mungkin dicontohkan sebuah kasus yang pernah ada di Indonesia. Tadi kan pertanyaannya Anggi tentang hukuman HAM yang ada di Indonesia. Nah, kemarin sempat ada kasus pengedar narkoba dari Australia kalau nggak salah. Itu kan juga dihukum seumur hidup atau hukum mati kan seperti itu. Nah, terus tetapi kan karena
dibantu namanya dari negaranya, dibawa ke ranah PBB lah, seperti itu lah. Dikatakan di sini bahwa tadi oke melanggar HAM. Nah, mungkin bisa dicontohkan dalam sebuah studi kasus bagaimana. Biar nanti lebih jelas dari teman-teman untuk melihat sebuah studi kasus ini. Baik, Pak. Dari sumber yang saya baca, Ya. memang kontroversi mengenai hukuman mati ini berbeda-beda. Ada yang pegiat HAM itu sangat tidak setuju dengan penghilangan nyawa secara paksa, ya, secara sengaja ini. Namun negara memiliki argumen yang cukup berbeda. Dalam hal ini salah satu kasusnya adalah kasus narkotika atau narkoba. Menurut negara dan dalam hal ini hukuman mati tidak melanggar HAM karena hukuman ini bertujuan untuk menjaga generasi bangsa selanjutnya dari daya rusak kejahatan dari luar, yaitu kejahatan dari narkoba itu sendiri, Pak. Jadi tidak hanya bertujuan untuk menghilangkan nyawa seseorang, tetapi untuk menjaga generasi dari negara itu sendiri, Pak. Oke, terima kasih dari Komik 1. Komik sudah menjawab. Dari Anggi, bagaimana mungkin jawaban dari Komik? Bisa ditanggapi? Cukup jelas, Pak. Ya, juga. Ya, Sudah. oke, yang lain mungkin? Gini Pak, Ya, Pak. silakan. Bisa nggak, kan kalau melanggar itu bisa nggak diganti hukuman yang lain? Oke, Kalau melanggar HAM itu, Pak. melanggar HAM itu bisa nggak diganti dengan hukuman yang lain seperti itu. Ya, Iya. tergantung yang dilanggar HAM tentang apanya kan seperti itu. Tentang narkotika itu, Pak. Kan kasusnya narkotika. Ya, oke. Saya sendiri juga tidak mengetahui banyak tentang undang-undang, tetapi dalam undang-undang itu sudah ada. Contohnya pengedar, terus pemakai, pengedar berapa beratnya narkoba itu juga kan sudah diatur sendiri dalam undang-undang. Contohnya sekarang banyak pemakai mungkin bisa direhabilitasi. Nah, itu kan pasti ada poin tersendiri yang mengatur tentang nanti masuk rehab atau mungkin masuk lembaga permasyarakatan atau mungkin kena hukuman seumur hidup atau mungkin kena hukuman mati lah seperti itu. Ya. Tadi dikatakan benar, memang dikatakan oleh Komik tadi, memang HAM itu, negara itu mempunyai peran penting untuk mengatur atau menyelamatkan generasi penerus apabila dikatakan tadi pelanggaran HAM tentang hukuman mati yang terjadi oleh di pengedar narkoba. Nah, di sini negara harus berperan penting, mau diselamatkan berapa ribu banyak nyawa atau mengorbankan salah satu tadi. Lebih baik kan satu nyawa itu yang intinya dilanggar apabila untuk menyelamatkan ribuan yang nyawa lain tadi. Intinya seperti itu, secara logikanya seperti itu. Tetapi memang dalam undang-undang sudah ada yang mengatur seperti itu. Ya. Nah, di sini peran negara itu sangat penting. Karena apa? Di sini permasalahan hukuman mati itu sangat banyak sekali, bukan hanya dalam bidang undang-undang saja. Ada ranah politiknya, ada ranah diplomatisnya, kan seperti itu. Ya, apalagi warga negara asing. Nah, contoh saja kemarin tadi yang sudah dikatakan tadi, pengguna narkoba atau pengedar narkoba dari luar negeri seperti itu. Banyak yang diberi hukuman yang sangat berat. Banyak yang diberi potongan hukuman atau remisi. Tapi dampaknya bagaimana? Negara kita, negara Indonesia kan menjadi ladang bagi pengedar narkoba. Karena apa? Karena salah satunya adalah narkoba itu di Indonesia itu hukumannya sangat ringan sekali kan. Banyak pengedar narkoba bertonton ternyata bisa bebas karena apa? Hukuman diplomatis ya, tadi. Ya, salah satunya kurang tegas. Karena hubungan diplomatis tadi. Ya, karena ada namanya universal hukum HAM right tadi yang dibawa ke ranah Komnas HAM tapi dalam lingkup internasional tadi. Jadi di sini bukan hanya
hukuman mati yang dilaksanakan tadi ranah politik, ranah diplomatis antara negara tersebut juga berperan penting seperti itu ya. Nah di sini yang kemarin sudah dilaksanakan hukuman mati itu memang sangat baik untuk apa? Ya untuk memberikan efek jera, ya kan? Kalau tidak diberikan efek jera, Indonesia kan menjadi ladang peredaran narkoba. Kalau secara logika lebih baik satu orang yang dihukum daripada ribuan nyawa yang terkena imbasnya. Itu kan seperti itu ya. Ya nanti bisa kita bahas. Nah, jadi cepat sekali ya. Ini setelah 10 menit lagi silakan untuk Erlina. Erlina, ya siapa namanya tadi? Erlina bertanya yang dijawab oleh Korita atau Nifah. Ya, saya Porita akan menjawab pertanyaan dari Erlina. Dan pertanyaannya, bagaimana bila pelanggar HAM tidak segera ditangani? Menurut saya, jika pelanggar HAM tidak segera ditangani, itu akan menyebabkan dampak pada korban, yaitu seperti menimbulkan kesan trauma. Dan juga ada sebab lainnya itu terwujudnya suatu keadilan tidak terwujudnya suatu keadilan di negara dan bebasnya perlakuan yang melanggar hukum. Jadi yang melanggar itu merasa saya kan tidak dihukum, jadi bisa berlaku seenaknya gitu, Pak. Ya, oke, salah satunya itu. Iya, kalau pelanggar HAM karena tidak diberikan itu. Ada hukuman gitu. Ya, oke, selanjutnya itu ya, boleh. Mungkin yang terakhir, pertanyaan terakhir. Tadi bisa diulangi pertanyaan terakhir biar semuanya terdengar. Dari Ajeng. Ulangi lagi biar semuanya tahu. Iya, Pak. Iya, Pak, pertanyaan dari saya, itu kan ada buku yang berjudul, bentar, Pak. Ya. Ajeng itu videonya cuma aktifkan Enggak. Gini, Pak, itu kan ada buku yang berjudul Juliardi. HAM itu salah satunya ada transcendental. Nah, transcendental itu apa ya? Saya tanyanya itu. Oh, gitu. Ya dicari. Di Google kan ya banyak. Kalau hanya pertanyaan itu bisa mungkin dicari. Silakan yang bertugas menjawab tadi siapa? Hanifah ya. Oke, Hanifah. Apa yang lain bisa membantu tidak lupa. Hanifah. Ya. Oh ya, sambil menunggu jawaban dari temannya, untuk di sini sudah menerima bantuan pulsa dari pemerintah ya? Sudah, Pak. Nah, yang Ya, sudah, Pak. sudah itu bisa digunakan. Pemerintah belum, Pak. Yang belum ya bersabar atau mungkin bisa menghubungi pihak dari kampus lah. Pulsa aplikasi itu apa namanya 35 ya untuk aplikasi. Salah satunya bisa digunakan untuk Zoom ini. Coba nanti setelah ini coba yang bagian aplikasi yang 35 giga itu berkurang atau tidak. Nah kalau tidak nanti bisa kita arahkan juga nanti suatu waktu bisa lewat Google Meet ya. Nah, nanti enak bagaimana Google Meet atau Zoom. Kalau saya tahu kan kenapa saya mau pakai Zoom kan salah satunya biar pulsamu itu juga berguna daripada tidak digunakan sama sekali. Ya kan? Tuh. Oke. Hanifah. Mana Hanifah? Silakan yang lain. Hanifah videonya keluar sendiri, Pak. Nggak bisa masuk lagi. Nggak bisa masuk lagi. Atau yang lain bisa dibantu menjawab. Ini Zoom-nya tinggal sedikit lagi apa namanya selesai. Ya. Kenapa saya tidak menjawab? Biar nanti bagiannya Hanifah untuk menjawab. Seperti itu. Karena
Kalau sudah saya tunjuk bagiannya masing-masing, biar berusaha untuk menjawab. Ya, seperti itu ya. Nah, kan saya berikan kebebasan, bisa mencari di Google, bisa mencari di artikel-artikel. Sekarang kan zamannya sudah teknologi, kalau kesulitan bisa mencari di Google, seperti itu. Di Google banyak, tetapi harus dibaca. Kalau hanya mencari tidak dibaca kan sama saja. Di artikel-artikel ilmiah banyak sekali. Ya mungkin untuk kali ini saya tutup sekian, dan PR-nya berarti satu, Hanifah tadi nanti tolong dijawab di grup saja. Jadi nanti pertanyaan dari siapa tadi? Ajeng ya, nanti dijawab di grup. Oke. Terus untuk record ini saya record, saya tampilkan lagi di YouTube ya. Nanti bagi teman-teman yang tidak mengikuti jalannya diskusi hari ini, nanti bisa mereview yang kita diskusikan, seperti itu 3 pertanyaan tadi. Yang sudah ini hari ini yang sudah saya absen, bisa tidak mereview tidak apa-apa. Kalau mau mereview ya nggak apa-apa. Tapi yang saya wajibkan adalah yang tidak ikut atau tidak saya absen. Ya, oke ya, itu ya. Jadi pahami ya. Oke. Siap, Terima Pak. kasih ya. Ada pertanyaan sebelum ini berakhir? Kurang 3 menit ini. Tidak, Pak. Oke, tidak. Oke, terima kasih Udah, Pak. untuk hari ini ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.